Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Aryatama dengan NIM di 480-029 dari kelas B, praktikan dari praktikum mesin listrik. Tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas besar dari praktikum mesin listrik, di mana untuk NIM saya itu mendapatkan atau subbab atau mendapat bagian untuk menjelaskan mengenai motor PMSM atau Permanent Magnet Synchronous Motor. Oke, langsung saja pada kali ini kita akan menjelaskan lebih sedikit mengenai motor PMSM. Oke, untuk yang pertama, untuk pendalaman materi. Jadi untuk Permanent Magnet Synchronous Motor itu atau PMSM adalah motor sinkron AC yang medan eksitasinya disediakan oleh magnet permanen dan memiliki bentuk gelombang EMF balik sinusoidal. Magnet permanen memungkinkan PMSM menghasilkan torsi kecepatan 0. Dan pada dasarnya motor PMS ini adalah bagian dari sinkronus motor, di mana merupakan jenis motor yang banyak digunakan dalam aplikasi di industri selain motor induksi. Oke, kemudian prinsip kerja dari motor PMSM ini adalah motor AC adalah suatu mesin yang berfungsi mengubah energi listrik atau bolak-balik menjadi energi gerak atau mekanik berupa putaran rotor. Motor arus bolak-balik ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang diam atau stator dan bagian yang bergerak atau rotor. Kemudian prinsip kerja dari sinkronus motor adalah sebagai berikut. Di sini motor PMSM itu adalah dapat dikatakan juga sinkronus motor, sehingga untuk prinsip kerjanya yaitu ketika kecepatan motor mencapai sekitar 97% dari papan RPM, medan arus DC diterapkan ke rotor untuk menghasilkan torsi, tarikan, dan rotor akan menarik langkah dan mensinkronisasi dengan medan flux yang berputar di dalam stator. Motor akan dijalankan pada kecepatan sinkron dan menghasilkan torsi yang sinkron atau sinkronus torsi. Kemudian, setelah sinkronisasi, dorongan torsi tidak dapat ditingkatkan lagi atau motor akan menjadi di luar kendali. Kadang-kadang, jika kelebihan beban sesaat, motor akan salib dan sinkronisasi ulang. Perlindungan saat dorongan harus disediakan. Jika tidak, motor akan berjalan sebagai sebuah motor induksi arus tinggi dan memungkinkan kerusakan motor yang lebih parah. Kemudian karakteristik dari motor PMSM adalah pada saat diberikan beban yang berbeda-beda, respon arus pengendali Levenberg per Watt Neural Network atau LMNN memberikan respon arus yang lebih cepat, mencapai steady state dengan rata-rata 3,5 ms, sedangkan untuk nilainya bernilai lebih kecil dibanding dengan kendali konvensional. Dengan respon arus seperti itu, respon kecepatan lebih mendekati kecepatan ketetapan dengan rata-rata 499,32 rpm. Yang karakteristik yang kedua yaitu tegangan motor PMSM sebaiknya disesuaikan dengan tegangan nominalnya agar dapat menghasilkan arus, RPM, torsi, dan daya maksimal. Nah, di sini untuk rangkaian saya menggunakan percobaan seperti pada percobaan praktikum, di mana itu ada di modul 4. Jadi untuk perbedaan dari motor PMS ini dengan motor PLDC itu terletak pada back EMF-nya, yang dimana untuk motor PMSM ini mempunyai gelombang sinusoidal. Dapat dia lihat untuk hasil outputnya dari back EMF ini bahwa menghasilkan gelombang sinus. Nah, seperti di bawah ini. Nah, kemudian ini adalah untuk rangkaian, sama juga seperti pada percobaan praktikum, menggunakan vector control, di mana untuk rangkaian ini terdapat subbagian juga di dalamnya, seperti pada saat praktikum di modul 3 pada PLDC itu juga rangkaian ini merupakan rangkaian pada vector control, di mana nanti akan menghasilkan outputan
beberapa outputan seperti torsi, kecepatan, arus, daya, tegangan, dan yang lainnya. Kemudian lanjut ke, nah ini adalah outputnya yang dihasilkan dari rangkaian yang telah dibuat untuk vektor kontrol itu, dan dimana ini adalah bagian dari motor PMSM. Dan untuk output ini dapat diamati bahwa menghasilkan beberapa hasil untuk kecepatan gelombang. Kecepatan itu kayak gelombang sinusoidal jika dibuat di skala terkecil, dan juga untuk torsi menghasilkan gambar seperti itu, tegangan, daya, dan juga arusnya. Dan penjelasan dari output ini, spesifikasi motor ini adalah 288,100 kW PMSM 8 kutub magnet tanam, dan pada rangkaian vektor kontrol ini menggunakan referensi torsi dan nilainya sesuai dengan motor yang digunakan. Rangkaian ini terdapat torsi limitasi yang berfungsi untuk membatasi torsinya, dan ini akan berhubungan dengan speednya. Mechanical system di sini berfungsi untuk feedback. Untuk gelombang torsi berada di 256. Untuk speed secara tidak langsung akan naik saat kecepatan motor up normal, maka akan dikecilkan pada fluxnya yang menyebabkan arus dan torsi turun. Nah, dapat diamati pada gambar. Dan jika rotornya naik, torsi turun serta kecepatan naik, maka torsinya akan maksud saya, jika rotornya naik, torsinya turun, serta saat kecepatan naik, maka torsinya akan menjadi turun. Nah, itu adalah mungkin beberapa penjelasan mengenai hasil outputnya dari beberapa percobaan yang telah dicoba untuk seperti pada percobaan pada modul praktikumnya pada modul 4, sehingga menghasilkan output seperti ini, dan penjelasan yang saya sampaikan tadi yang sampai saya sampaikan secara langsung. Nah, mungkin itu, dan ini adalah daftar pustaka yang sebagai sumber referensi saya dalam membuat PPT-nya. Ya, mungkin itu untuk beberapa presentasi sedikit dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.